Menteri Pertahanan Israel sampai cari cara baru untuk punya sistem pertahanan lain selain Iron Dome karena kini si Kuba besi kalah saing lawan gempuran pendukung kemerdekaan Palestina. ההרגשה היא טובה, אנחנו מרגישים מוכנים. עברנו הרבה עד שהגענו לשלב הזה, המון אימונים, המון ניסויים. סוף סוף מרגישים את השליחות באמת. האנשים בתוך היחידה שנדרשים להפעיל את המערכת ולתמוך אותה, מיומנים בהפעלתה, והחיבור הזה של אנשים מוכנים ומערכת מוכנה יכול לתת לנו ביטחון טוב מאוד בהפעלת המערכת ובהירות מבצעי ראשון. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Jangankan Iron Dome yang katanya bisa menjadi canggih selamanya, nyatanya sistem pertahanan milik negara Israel ini keok juga kena gempuran keroyokan para pendukung Muslim Palestina yang menghujani tanah rezim penjajah dengan ratusan rudal dan roket dari berbagai banyak aliansi perlawanan atau pasukan dari berbagai negara pendukung Palestina. Iron Dome hanya berhasil menghalau 20% dari serangan itu, mengakibatkan serangan rudal dan roket menebus batas. Bahkan sebesar dan secanggih apapun Iron Dome dapat kewalahan karena diganyang senjata kecil namun berjumlah hingga ribuan. Israel benar-benar kewalahan menghadapi serangan roket dari berbagai penjuru, dari Suriah, Gaza, dan dari Lebanon. Israel kena keroyok dan bikin militernya keok. Akibatnya beberapa roket berhasil menembus wilayah Israel. Iron Dome, senjata perisai milik Israel yang berfungsi menangkis roket penyerang, memang bergerak dengan cepat. Namun sayang tidak semua roket berhasil diatasi oleh Iron Dome Israel. Sirine pun mengaung dari berbagai penjuru kota Israel, pertanda negeri sedang dalam bahaya. Lebanon menghujankan puluhan roket. Serangan Lebanon memang sebagian besar bisa diatasi oleh Iron Dome milik Israel. Namun tetap saja pasukan pertahanan Israel melaporkan bahwa beberapa roket ternyata berhasil mendarat di Israel. Membalas hantaman puluhan roket Lebanon itu, militer Israel kemudian melakukan serangan balik ke kota Lebanon. Pasukan pertahanan Israel melaporkan mereka telah menembakkan 5 roket ke arah Lebanon. 3 roket mendarat di selatan kota Tirus, Lebanon, sisanya jatuh di dekat kawasan pertanian, 1 lagi mendarat di daratan Kalila. Israel bagian selatan ikut dapat tekanan setelah roket, rudal anti pesawat dan proyektil menyerang dari wilayah Gaza. Pasukan pertahanan Israel melaporkan sedikitnya ada 44 serangan yang berasal dari Gaza. Suriah menyerang Israel dengan menghujamkan ratusan roket ke arah pasukan Zionis. Serangan masif para pendukung Palestina didasari karena pasukan Israel terekam menyerang jemaah dengan memukul mereka dengan senjata lalu menangkapnya. Tidak hanya itu, mereka juga menembakkan gas air mata ke arah Masjid Al-Aqsa, menangkap warga Palestina. Alasan Israel atas serangan ini karena ingin mengejar para pengacau yang mengunci diri di dalam Masjid Al-Aqsa. Iron Dome Israel makin lemah dan rapuh, sehebat apapun akhirnya tumbang juga setelah diserbu serang rudal roket tanpa henti. Tidak berdaya, sekuat apapun kehebatan yang digembar-gemborkan oleh IDF soal Kuba besinya, ternyata tumbang juga. Bagaimana tidak setelah digempur serangan roket dan rudal,
secara terus-menerus menjadi tidak mampu lagi menangkal, sehingga seluruh serangan dari Gaza, Lebanon, dan Suriah dapat menembus wilayah Israel hingga jatuh korban dan kerusakan bagi beberapa wilayah di Israel. Di sisi lain, konflik antara Hamas dan Israel masih berkobar. Media sosial penuh dengan video ala science fiction yang menunjukkan rudal pencegat serangan roket. Komentar seperti Star Wars atau suasana invasi alien memenuhi penjelasan tentang sistem pertahanan Iron Dome. Langit benar-benar penuh dengan cahaya roket yang saling menyerang. Sistem pertahanan ini terdiri atas serangkaian radar pendeteksi dan pelacak, sistem manajemen pertempuran dan pusat kendali senjata berawak, serta unit penembakan misil tanpa awak. Seluruh sistem dan unit tersebut cukup tersebar. Sementara itu, roket lokal buatan Hamas dinamai Qassam. Produksinya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perubahan desain apapun. Komponen utama Qassam adalah bodi dari pipa baja atau aluminium panjang dengan sirip yang dilas padanya. Bodi itu diisi oleh bahan bakar roket yang terdiri atas pupuk, gula cair, bahan peledak buatan sendiri, serta detonator tambahan. Roket Qassam tidak punya sistem kendali yang ditembakkan melalui kerangka logam sederhana. Arah tembaknya bisa dikatakan sangat tidak akurat dengan biaya hanya ratusan dolar. Ukuran Qassam bahkan jauh lebih kecil dari rudal Tamir milik Israel. Namun faktanya, roket tersebut sanggup bikin Iron Dome dan Israel sendiri kewalahan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah pergulatan antara kekuatan berteknologi tinggi milik Israel dan kekuatan berteknologi rendah milik Hamas. Iron Dome memiliki kelemahan, yaitu titik jenuh yang mana tidak diketahui jumlah maksimum roket yang dapat ditangani pada satu waktu. Jika jumlah itu terlampaui, sisa roket akan melewatinya. Hal itu pernah terjadi ketika Israel mengklaim bahwa ada sekitar 850 roket Hamas yang ditembakkan saat masa eskalasi. Selain itu, pasokan rudal Tamir terbatas, harganya sangat mahal, sedangkan Hamas menimbun ribuan Qassam dan senjata lainnya. Terkadang Iron Dome harus meluncurkan 2 rudal ke 1 roket untuk memastikan pencegatan. Keefektifan Iron Dome bahkan juga bisa menjadi kelemahan yang strategis. Masalah lain terkait Iron Dome adalah ketergantungan terhadapnya. Jika sistem pertahanan itu gagal, tentu akan ada konsekuensi serius. Tindakan defensif saja tidak cukup, tapi melancarkan serangan darat untuk mengambil sumber roket juga dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah besar dan konsekuensi politik global.